Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat. Senang hari ini bisa bertemu kalian setelah sekian lama kita vakum dan lama tidak bersuara ya. Oke, pagi ini kita akan mengulas kembali materi yang kemarin sudah kalian pelajari di buku IPA. Di sini Butia hanya menegaskan saja bahwa di materi tersebut kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dari materi tersebut nanti kalian sifatnya atau di akhirnya nanti kalian akan membandingkan yang namanya perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Sebelum ke perbandingan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, Butia akan menjelaskan dulu untuk yang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Kemudian jika dia perkembangbiakan generatif, maka dia adalah berupa tumbuhan berbunga, kemudian biji sebagai alat perkembangbiakannya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Individu baru, hasil keturunannya sama persis dengan induknya. Kemudian dapat terjadi secara alami dan buatan. Yang kedua, yang akan kita tegaskan lagi di sini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin. Untuk perkembangbiakan generatif secara kawin, perkembangbiakan diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau ovum. Kemudian dari pertemuan itu nanti akan dihasilkan embrio yang akan tumbuh di dalam telur yang bercangkang atau di dalam rahim induk betina. Selain itu, perkembangbiakan generatif dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara beranak atau vivipar. Dan yang ketiga, perkembangbiakan bertelur beranak atau ovovivipar. Kemudian, perkembangbiakan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Cirinya, yang pertama, perkembangbiakan tersebut hanya melibatkan satu induk saja. Terjadi pada hewan tingkat rendah. Apa itu hewan tingkat rendah? Hewan yang tidak memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darahnya masih sederhana. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui tiga cara. Yang pertama, fragmentasi. Yang kedua, secara bertunas. Yang ketiga, membelah diri. Kiranya pembelajaran kita hari ini cukup ya. Saya rasa kalian paham tentang apa yang sudah tadi Butia sampaikan tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih paham, kemudian bisa membandingkan bahwa perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan itu garis besarnya ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Oke, terima kasih. Sampai bertemu dengan video yang selanjutnya. Dah.